Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dinamika carut-marut kurikulum pendidikan Indonesia yang akhir-akhir ini dikeluhkan oleh para guru terutama SD dengan berbagai beban macam-macam namanya, kami tidak jelas itu. Yang jelas mengacu kepada perkembangan IT sehingga guru diberikan beban-beban untuk memenuhi target penilaian dan sebagainya. Kami berpendapat justru sebetulnya pendidikan di Indonesia masih belum jelas dan tidak jelas arah dan tujuannya. Setiap ganti kurikulum, ganti menteri, setiap ganti periode, berubah lagi apa yang ditetapkan. Jadi bisa dikatakan pendidikan Indonesia masih dalam rangka mencari bentuk yang belum jelas arah dan tujuannya. Poinnya di sini adalah salah satu gugatan yang harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, lebih khusus Menteri Pendidikan. Jadi sebagaimana yang diamanahkan dalam baik pembukaan undang-undang maupun dalam batang tubuhnya di pasal 31 dan seterusnya, penjelasan dan sebagainya, intinya adalah tugas daripada negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik untuk warga negaranya. Jadi tugas menyediakan fasilitas belajar atau sekolah itu adalah tugas negara, sehingga jangan sampai ada istilahnya rakyat atau anak yang ingin sekolah tidak mendapatkan sekolah, kemudian tidak lulus dan sebagainya. Poin yang kedua, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, anak itu harus bisa sekolah dan harus lulus. Tidak ada istilah tidak lulus karena itu merupakan bagian yang harus disiapkan oleh perangkat pendidikannya di tingkat sekolah maupun di tingkat departemennya atau tingkat kementeriannya. Kemudian yang ketiga, untuk mencari sekolah atau mencari kampus sudah sewajarnya selayaknya anak harus bisa masuk. Jangan ada istilah tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Karena itu semuanya kewajiban daripada negara ya, untuk menyelenggarakan sarana pendidikan. Kembali lagi kepada tugas utama negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai baru mencari sekolah sudah setengah mati persaingannya. Mau mencari kuliah atau kampus masih setengah mati persaingannya, bahkan bersaing dalam hal pembayaran dan sebagainya sehingga menyulitkan ataupun menyusahkan rakyat. Negara yang baik, pemerintah yang baik sudah sewajarnya wajib menyediakan sarana pendidikan yang baik, bahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, supaya rakyatnya cerdas. Karena itu adalah satu indikator kemajuan suatu bangsa, yakni indikator pendidikan. Sehingga sekali lagi, tugas negara sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah kewajiban utama. Di samping kewajiban lain seperti menyejahterakan ya, dengan kesejahteraan ekonomi dan sebagainya. Demikian satu titik catatan bahwa sekali lagi kurikulum pendidikan di Indonesia masih amburadul, belum jelas arah dan jeluntrungannya. Begitu ganti pemimpin, begitu ganti menteri, ganti kurikulum. Sehingga bukan hanya para pendidik, para guru, tetapi masyarakat, orang tua, bahkan anak juga menjadi korban. Korban daripada uji coba kurikulum yang tidak jelas, yang tidak permanen, yang visinya belum ditetapkan secara benar. Yakni pendidikan nasional yang masih mencari bentuk, yang masih mencoba-coba dan masih banyak carut-marutnya. Demikian yang terakhir. Yang terakhir adalah pemangkasan masa sekolah atau masa belajar bagi rakyat Indonesia. Sampai hari ini belum ada penelitian apakah efektif masa pendidikan baik dasar, menengah maupun tinggi yang begitu panjangnya sehingga terkesan bahwa umur manusia kebanyakan habis dipakai untuk masa-masa belajar sekolah. Yang notabene menurut analisa dan penelitian para pengamat sendiri bahwa pendidikan di Indonesia khususnya sudah mengalami masa-masa yang postmodern ya. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya sudah melampaui, sudah ditinggalkan di negara-negara maju, kita masih mengikut. Konkretnya adalah pendidikan Indonesia yang masih mengacu kepada referensi kognitif berdasarkan diktat ya, teori-teori lama, sehingga otak atau memori manusia rakyat Indonesia masih dicekoki oleh teori-teori penemuan lama dengan diwujudkan dalam diktat-diktat atau buku pedoman mengajar. Tetapi semuanya mayoritas kebanyakan ilmu-ilmu itu hanya menjadi sampah memori otak manusia. Banyak pengetahuan ataupun teori yang merupakan hanya sekedar menambah beban otak untuk berpikir, tetapi tidak ada korelasi, tidak ada urgensinya terhadap aplikasi kehidupan masyarakat sosial. Tentunya ini merupakan perenungan yang harus serius dilakukan, sehingga konkretnya perlukah kita melakukan pemangkasan masa waktu untuk belajar di sekolah maupun di bangku kuliah. Menurut hemat kami, alangkah baiknya dipangkas 50%, sehingga
lebih efektif waktu dan umur produktif manusia atau generasi muda Indonesia bisa digunakan untuk pembangunan, membangun diri, keluarga, masyarakat, dan bahasanya. Tidak hanya habis di masa-masa sekolah dan kuliah yang notabene hanya mengoleksi teori-teori atau pengetahuan sampah yang ada di diktat-diktat yang di negara maju, di negara lain sudah banyak ditinggalkan. Demikian bagaimana pendapat saudara, silakan berkomentar. Terima kasih, semoga Indonesia semakin maju, semakin cerdas dengan inovasi, kreativitas, khususnya di bidang pendidikan. Ini salah satu kritik korektif untuk pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.